Baiklah, kita lanjutkan untuk laporan biaya tenaga kerja langsung maupun ini biaya tenaga kerja produksi ya, langsung dan tidak langsung. Ini kita klik, kemudian kita mau lihat ini untuk tenaga kerja langsung berarti produksi yang dibayar tiap unit barang yang diproduksi. Kita mau lihat laporannya 01, laporan dari 01 sampai 01 dari 01 Januari 2025 sampai sekarang kita cetak. Nah, ini laporannya, ini tanggal 3 Januari Paldi Bank berapa yang dikerjakan, 26 toples. Satu toples itu isinya 40 stick atau 40 piece. Jadi total 1040 piece kalikan tarifnya 100, berarti Paldi pada tanggal 3 Januari dapat honornya 104.000, jadi bayar upahnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Kemudian tanggal 4 Januari kebetulan ini tidak kita isi lengkap semua, tanggalnya hanya tertentu aja, ini kan contoh aja. Nah, jadi kita tahu berapa biaya tenaga kerja langsung, totalnya 24.714.800, mengerjakan semuanya 24.802 piece ya, atau stick kalikan 100 kayak gitu, grand total. Oke, kita juga bisa melihat biaya produksi per nama orang atau honor per nama orang. Misal ini kita pilih honornya Ale dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini namanya berapa unit yang kerjakan, berapa yang harus dibayar, ini upah kesatuannya. Jadi ada rinciannya per masing-masing tenaga kerja. Nah, totalnya 4.588.000 untuk jadi itu per karyawan. Oke, bisa milih. Misalkan coba kita lihat lagi untuk yang karyawan dibayar harian. Nah, ini kita lihat dari tanggal 01 1 Januari sampai sekarang. Kebetulan ini isinya yang diisi hanya sedikit. Tanggal 3 Januari itu namanya Bom, Pak Ad, Budi, Pak Ad enggak dikasih tarif. Nah, ini rinciannya. Jadi kita membayar gaji karyawan harian maupun yang per unit yang dikerjakan, tinggal lihat rinciannya, kita tinggal bayar. Oke, nah ini bisa lihat rinciannya harian juga bisa nih. Misalkan tadi siapa namanya, di khusus Budi, dia masuknya tanggal 3 Januari, 4 Januari, 15 Januari, 15 April. Nah, ini kan contoh saja. Jadi ini kalau dibayar mingguan, tinggal tahu rinciannya, tinggal kita bayar berapa. Jadi memudahkan penggajian. Oke, itu untuk penggajian. Nah, sekarang kita lihat laporan produktivitas dan efisiensi. Oke, kualitas dan efisiensi. Ini coba kita pilih kualitas dan produktivitas. Kita lihat dari tanggal 01 sampai ini kita tampilkan dari 1 Januari. Nah, ini analisa kualitas produk dan produk rusaknya. Nah, ini produk baik itu ada nomor produksi, tanggal produksinya. Jadi kita bisa melihat kualitas produk baiknya, total produksinya. Nah, ini jadi ini kita mau tahu jumlah
barang jadinya dan barang rusaknya. Kita tahu kualitas produknya juga. Oke. Kemudian tadi kualitas dan produktivitas. Bisa juga kita melihat per barang. Coklat, ya, misalnya simple coklat aja 200 gram. Kita mau lihat kualitas. Nah, ini produk baik, produk rusak. Nah, kalau ini produk baik, ini diurutkan berdasarkan produk baiknya. Oke, ini ada, jadi kita bisa melihat kualitas barangnya ya, dari jumlah produk rusaknya semakin besar semakin tidak baik, dan siapa yang bertanggung jawab, ini ada namanya. Jadi kita bisa menganalisa kualitas produksi, makin besar produk rusaknya makin tidak baik. Oke, itu per kualitas. Kita juga bisa lihat per nama karyawan. Nah, di sini jadi kita bisa melihat bagaimana kualitas dari namanya Lale ini mengerjakan. Nah, ini kita tahu bagaimana persentase produk rusaknya. Makin besar makin tidak baik. Tanggal berapa, tanggal produksi, kapan terjadi kerusakan besar. Nah, mungkin perlu diselidiki apa penyebab rusaknya. Kalau semua karyawan juga pada tanggal tersebut rusak, perlu ditinjau apakah bahan bakunya penyebabnya atau penyebab lainnya atau gangguan listrik. Jadi kita ini untuk mendeteksi kualitasnya. Oke, kita juga bisa melihat secara gabungan. Kita pilih periodenya, pilih barang, misalnya gabungan. Jadi ini akumulatif. Mau lihat, nah ini akumulatif. Jadi langsung per barang jadi. Nah, di sini kita bisa melihat ini urutannya dari total produksi, dari yang terbesar sampai yang terkecil, diurutkan dari produktivitasnya ya. Itu dua. Jadi wijen bungkusan ini paling banyak diproduksi sebanyak 29,29%. Produk rusak wijen itu berapa? Itu 6,17%. Jadi gabungan dari semua karyawan. Produk rusak paling sedikit yaitu coklat 200 gram, hanya 1,87%. Tapi produksinya juga paling sedikit. Nah, jadi kita bisa melihat nih apakah sifat produknya yang menyebabkan jumlah rusaknya bertambah atau manusianya. Oke, ini berdasarkan barang yang diproduksi. Kalau berdasarkan karyawan, kita mau lihat kualitas dan produktivitasnya. Nah, jadi produktivitas tertinggi itu Valdi. Jadi Valdi ini 22,41% dari semua produksi tanggal 1 Januari
sampai dengan 16 April. Jadi Valt ini paling produktif. Yang produktivitasnya kecil, Vino. Apakah mungkin Vino ini sering tidak masuk? Bisa jadi, atau memang keterampilannya kurang sehingga menghasilkan barang jadinya sedikit. Jadi kita bisa menganalisa. Nah, ini produk rusak. Ternyata apa yang produk rusak terbanyak itu oleh Peng. Namanya Peng itu 22,92% tingkat kerusakannya. Oke, ini jadi analisa kualitas dan produktivitas ya. Oke, analisa berikutnya efisiensi biaya produksi. Nah, kita bisa melihat per barang efisiensi biaya produksi. Misalkan apa nih, barangnya yang tadi misalkan coklat kita lihat, wah ini persentasenya kecil bintang-bintang. Nah, yang yang 300 gram ini kita lihat. Oh iya, efisiensi biaya produksi semuanya kita tampilkan, pilih semuanya. Nah ini, oke, bintang-bintang itu digitnya mungkin kurang ya, karena terlalu kecil nih persentasenya. Oh ini malah rugi. Jadi bintang-bintang ini yang baris ketiga paling bawah, dari yang paling bawah itu minus semua, makanya bintang-bintang. Jadi biaya produksinya terlalu tinggi dibandingkan harga jualnya, sehingga dia minus, laba kotornya minus. Nah di sini kita lihat kontribusi laba terbesar itu dari mana. Oh ini per nomor produksi. Ini kita lihatnya per nomor produksi. Ini rincian. Kemudian masing-masing tiap nomor produksi itu berapa biaya bahan bakunya, packingnya, tenaga kerja, overhead, variabel, tetap biaya produksi. Jadi kita tahu masing-masing jenis biayanya berapa kayak gitu. Dari sini juga tiap produksi. Nah ini kita lihat persentasenya tuh stabil. Tenaga, misalnya kita lihat bahan baku itu berkisar dari nah ini biaya bahan baku ini kok mestinya stabil, mungkin sekitar 25, 22. Ini perbedaannya jauh, ada yang 39%, ada yang 1%. Nah ini mungkin kesalahan, mungkin ada kesalahan entry bahan baku bisa jadi. Tapi tadi kan kita ada yang contoh itu memang tadi saya buat asalan aja, yang 3 baris ke bawah ini itu saya buatnya asalan, sehingga 7,7, 1,04, 39,10. Nah yang lainnya itu agak lebih baik. Nah kalau ada persentase bahan bakunya perubahannya cukup besar kayak gitu, ini menjadi tanda tanya. Apakah ada pemakaian bahan bakunya berlebihan atau terlalu kurang. Nah, kita bisa analisa efisiensi, makanya harusnya stabil. Nah, supaya tenaga kerja, tenaga kerja 9,82%. Dari sini kita bisa menganalisa mungkin ada kesalahan, biayanya terlalu besar atau ada pemborosan. Nah, kita bisa lihat dari biaya ini. Oke, nah kalau kita mau lihat secara global, kita pilih efisiensi, pilih
barang, jadi jumlah globalnya dari tanggal berapa. Nah di sini kita bisa lihat jadi per barang. Nah kalau kita lihat yang memberikan laba kotor terbesar itu yaitu kue wijen bungkusan. Labanya itu 22,56 dari total laba perusahaan. Ini laba kotor ya. Nah ini Anda lihat semasa laba dari total. Masing-masing komponen juga kita bisa lihat bahan baku, ya kan, tenaga kerja. Nah ini kita bisa lihat efisiensi. Kalau perbedaannya ada perbedaan itu kita perlu analisa lebih jauh kayak gitu. Oke, ini untuk analisa efisiensi biaya produksi. Nah satu lagi ada analisa efisiensi biaya produksi per unit. Ya mau sama sih, kalau tadi total, kalau tadi biaya produksi total, nah yang ini kita pilih per unit. Nah, kita lihat, coba kita tampilkan. Nah sini per unit harga jualnya 41.000 nih kue green tea. Jadi laba kotor terbesar itu per unit penjualan itu misalnya per toples satuannya apa itu, persentase laba tertinggi itu di mana nih wijen bungkusan tetap di 43,67. Nah ini kita bisa lihat jadi keuntungan per unit, terus biaya per unitnya itu berapa, untuk bahan baku berapa, bahan packing, tenaga kerja. Kita lihat tenaga bahan packing itu tinggi ya, ternyata bisa 22,88% dari komponen biaya. Jadi bahan packing ini bisa sama dengan bahan bakunya. Oke, itu untuk analisa efisiensi per unit sama. Ini totalnya juga ada kayak gitu. Jadi di sini ada analisa efisiensi, produktivitas, kualitas unit. Nah, Anda bisa lihat lanjut karyawan, dari bagaimana karyawan mana yang lebih efisien juga bisa dilihat. Kita pilih karyawan. Nah, di sini kan. Ini tadi per karyawan tiap nomor produksi. Ini per K. Salah Pak kita. Untuk efisiensi itu mainnya per barang, tidak main per karyawan ya. Oke. Karena kalau efisiensi biaya kan ya mainnya barang. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas